cuman begini, Hmm. ya memang ada sisi positif dan ada sisi negatifnya kan. Yang positifnya artinya di situ Edis kan eh, akan tercapai kan apa yang dicita-citakan tadi ya kan. Bahwasanya Edis nanti akan mendapat gelar doktor atau apa lah ya S3 lah pokoknya ya. Dan itu Edis akan bisa memberitakan firman Tuhan kan begitu kan endingnya kan. Ceritanya gini, semalam itu Tapi ceritanya gini, Dit. hmm, Semalam itu ceritanya begini. Saya kan bilang sama kamu bahwa saya mempelajari Al-Quran itu kan sudah selama 9 tahun, betul? Nah, hmm, tetapi sayangnya saya belajar Al-Quran 9 tahun itu tidak secara resmi, tidak ada ya, universitasnya. hmm, Akhirnya di dalam masyarakat atau di dalam pergaulan dunia pendidikan, saya itu bisa dibilang bodong tanpa tanpa titel, iya ya kan? nggak ada gelar akademisnya Nggak ya. ada gelar gitu. Nah, bayangkan kalau saya sekolah gitu loh. Saya sekolah, saya belajar tentang studi agama Islam, kemudian saya menjadi seorang sarjana Islamologi. Nah, itu menjadi satu modal yang menurut saya ini akan sangat luar biasa gitu loh. Karena itu titel secara resminya nah, gitu kan. Jadi makanya Oke. saya membuat gerakan 10.000 karena saya anggap 10.000 perak itu menurut saya jumlah yang tidak berat lah bagi masyarakat gitu. Makanya saya mengatakan gerakan 10.000 rupiah untuk Edis TV karena menurut saya 10.000 rupiah tidaklah memberatkan siapapun begitu Ya, ceritanya. ya. Oke, itu sisi positifnya ya. Cuma sisi Hmm. negatifnya di sini ya. Nanti ini akan membuat orang lain ya atau khusus orang Kristen kita kan akan termotivasi mereka itu untuk membuka channel gitu kan. Nah, karena memang dikenal bahwasanya di kekristenan ini kalau masalah upah donasi ini mempesona gitu. Itu kata saya di ya. Nah, nanti ini tidak menutup kemungkinan akan dimanfaatkan ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu kan. Oh, misalkan ada awalnya dia ini hidupnya susah gitu kan. Tapi dilihat kok ada peluang ini ya, kayaknya lumayan ini. Wah, pelah saya buka channel, terus nanti saya open donasi gitu kan. Tujuannya untuk memperkaya diri. Dan itu tidak menutup kemungkinan ada kan, karena memang kemudahan dalam open donasi kan begitu ya. Apalagi atas nama pribadi kan demikian ya Dis ya. Itu sisi negatifnya, ya kan? Ya makanya kan semalam udah saya tanggapin itu Dit. Saya bilang begini, saya bilang kepada teman-teman orang Kristen ya kan, kita itu meminta hikmat dari Tuhan ya kan. Hmm. Percayalah bahwa kalau Tuhan memberikan hikmat, maka langkah-langkah kita itu akan tepat. Artinya begini, Anda punya hikmat dari Tuhan, pasti Anda tahu mana hamba uang dan mana dia betul-betul pelayan firman. Hmm. Ya, kalau hamba uang itu, ya seperti kamu bilang tadi, memperkaya diri, ya Ya. kan? Menggunakan apa namanya uang yang diamanahkan itu untuk misalnya hal-hal yang sama sekali nggak berkaitan dengan firman Tuhan. Misal nih contoh, dia pakai untuk beli baju yang bagus-bagus, dipakai untuk ini dan lain sebagainya, ya kan? Nah, itu ya itu semua kembali kepada orang-orang yang melihat ya. Kalau dia punya hikmat dari Tuhan, dia bisa mendeteksi kok. Ini orang hamba Tuhan kah? Atau ini Ya, sebenarnya hanya boleh saya potong sebentar ya, Des? silakan Gini, deh, silakan. ya saya jadi teringat ya orang dari Inggris itu ya. Namanya Robert siapa tuh lupa saya. Pokoknya ada Robert depannya tuh ya. Dia tuh ceritanya begini ya. Dia itu memang basicnya itu kafir ya. Nggak usah saya sebutkan nama agamanya ya. Pokoknya itu dia di luar Islam ya kafir gitu kan. Nah dia ini memang fobia Islam ya. Dia ini ingin menghantam Islam itu dengan referensi dari Islam itu sendiri gitu kan. Maka di situ dia memutuskan untuk belajar Islam. Kayak Edis gini ceritanya kan. Memutuskan untuk belajar Islam. Akhirnya dia itu kuliah di Timur Tengah sana. Itu di Mesir sama di Arab Saudi dia tuh. Di Madinah, ya kan. Itu tujuan awal niat awalnya itu memang untuk menghancurkan Islam gitu kan. Seperti itu. Nah, singkat cerita ketika dia lulus ya, selesai dia kan. Di situ
justru niat awalnya ini nggak terlaksanakan gitu. Malah yang terjadi itu dia jadi mualaf di situ. Itu ada itu. Nanti bisa saya singgol nama orang itu tuh. Dia sekarang malah jadi mualaf dan sekarang dia itu sudah minta swaka ya ke pemerintah Arab Saudi yang sekarang menjadi warga negara Arab Saudi yang tinggal di Madinah sekarang. Awalnya dia itu asli Inggris gitu lah. Itu sering ditanya sama tetangganya, kenapa sih kamu pindah ke sana? Oh, saya tuh ternyata lebih nyaman di sana begini-begini gitu kan, lebih nyaman di komunitas mayoritas muslim gitu kan, karena dia nih udah paham betul tentang Islam itu, dia menguasai bahasa Arab gitu kan. Bahkan bahasa keseharian orang Arab tuh dia bisa gitu lah. Nah, yang saya khawatirkan nanti ini yang akan terjadi sama Edis. Ketika Edis ini memang sih niat awalnya itu begitu ya, untuk apa? Mengcounter orang Islam ya, seperti itu ya. Nah, nanti tidak menutup kemungkinan nanti Edis kalau memang bisa bahasa Arab betul, menguasai bahasa Arab, menguasai ilmu-ilmu Islam, nanti akan terjadi hal yang serupa. Justru Edis akan mualaf di situ, dan itu banyak terjadi gitu loh. Ya. Makanya Bagaimana? lu support kan, Dit? Ah? Iya, Makanya lu nanti support kan? nanti ya nanti justru itu nanti akan membuat jamaatnya Edis tambah kecewa berat gitu loh. Udah kita Salam kenal, Edis. kasih ya, udah didonasi begini, begitu dia pintar dapat S3 kok malah mualaf gitu loh. Justru nanti setelah mualaf ya dia justru berbalik 180 derajat, bukannya pembela Kristen malah menjadi pembela Islam gitu loh, seperti kita lihat Dr. Manacim Ali gitu kan, Ustadz Kainama dan segala macam. Itu tidak betul kemungkinan loh, karena Allah itu suka apa, Allah itu yang maha membolak-balikan hati manusia, seperti itu. Oke, Dit, menurut kamu pribadi, selama saya 9 tahun ya, 9 tahun mendalami Al-Quran itu, ya, mengkaji Al-Quran secara habis-habisan. Menurut kamu, apa yang salah di saya sehingga saya itu tidak menjadi mualaf? Karena memang selama ini tuh Edis tuh belum paham Islam. Jujur belum paham. Edis ini hanya mengerti Islam tuh dari kulitnya aja. Edis tuh belum masuk sampai ke dalamnya gitu loh. Jadi saya memaklumi di situ. Iya, jujur memaklumi kalau Edis itu masih apa namanya? Belum menjemput hidayah gitu. Karena hidayah itu bukan datang tetapi dijemput dia. Orang-orang yang mendapat hidayah tuh ada kriterianya biasanya. Orang-orang yang jujur itu satu, orang-orang yang hatinya bersih, dia itu murni hanya ingin mencari kebenaran, belajar ya perbandingan agama gitu kan. Dia itu di situ tanpa mengedepankan imannya dulu di situ dia itu posisi netral di situ kan. Dia betul-betul kajiannya itu gimana ya, keilmuan semata gitu. Nah, nanti kalau Edis seperti itu nanti berimbang bisa netral ya disposisinya di situ kan. Ya apalagi kalau Edi sudah S3 nih, tambah bagus nanti pemikirannya kan. Ya kalau memang salah ya dikatakan salah, benar ya dikatakan benar, kan begitu orangnya kalau sudah tinggi akademiknya kan. Dit, saya paham kenapa kamu bilang begitu, Dit. Permasalahannya begini, Dit. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Karena kamu belum membaca Al-Quran dan juga Bible itu kedua-duanya secara habis atau sampai selesai. Menurut saya ya, kalau kamu misalnya membaca Al-Quran sampai selesai, kemudian kamu membaca Bible sampai selesai, pasti di dalam pikiranmu itu pasti akan seperti saya. Ini menurut saya loh, menurut saya pasti akan semacam itu. Jadi Dit, dulu gini, saya ceritain aja ya. Dulu sekitar, sebenarnya ini gini ceritanya itu, ini suara ayam siapa ini ya? Suara ayam siapa ini? Ayamnya Nover itu. Ayam Nover itu. Turunkanlah dulu gerakan 10.000-nya diturunkan aja biar kata namanya orangnya gitu loh. Yang penting nomor rekeningnya sudah di running tag itu. Jadi gini, saya jelasin sama kamu gini. Ceritanya gini, Dit ya. Dulu ya, mungkin ya sekitaran tahun 96. Ya, saya masih ingat. Saya masih kecil ya, tahun 96, sekitar kelas 6 SD ya. Nah, dulu itu saya itu punya temen, Dit, yang selalu ngajakin saya itu, bukan ngajakin ya, karena saya itu selalu main sama dia ya. Jadi saya masih ingat itu, saya itu seneng dulu itu main ketapel itu loh. Jadi sering cari burung itu pakai ketapel itu. Jadi saya main sama dia terus. Jadi kalau sore itu saya temenin dia ke masjid dan lain sebagainya. Nah,
itu secara otomatis itu secara tidak langsung saya jadi belajar agama dia. Itu tahun 96. Nah, kemudian saya udah pernah cerita itu ya, panjang lebar saya ceritain dulu. Jadi tahun sekitar 2013 ya. Saya itu dulu ada semacam sakit gitulah. Sakit, tapi saya nggak ngalamin hal-hal mujizat itu, saya nggak ngalamin gitu. Cuman ketika saya sakit, waktu saya memang sudah sampai saya ceritain itu, saya muntah muntah seperti keluaran cairan empedu gitu ya, warna hijau semacam itu. Terus waktu saya mau mati itu ya, saya udah mau mati, saya itu punya pikiran begini, jangan sekarang gitu. Saya itu seperti berteriak begitu, bukan seperti, dan saya memang berteriak pada saat itu. Permintaan saya satu, jangan sekarang. Kenapa? Karena belum siap. Saya sudah ngalamin yang namanya di pintu kematian itu, saya udah ngalamin. Jangan sekarang gitu. Saya minta sama Tuhan supaya saya diberi kesempatan untuk mencari kebenaran, untuk bertobat. Nah, singkat cerita, saya sembuh dari sakit itu ya, Dit ya. Saya nggak nggak ngalamin hal-hal mujizat apa, ngelihat apa, enggak. Yang saya alamin pada waktu itu, Dit, waktu saya sakit itu, saya sakitnya 2013 ya. Saya itu teringat pada peristiwa tahun 2005. Bayangkan ya, jadi saya sakit tahun 2013, waktu saya terkapar itu di pintu kematian antara hidup dan mati itu, saya teringat pada peristiwa yang pernah saya alami tahun 2005, di mana tepat di depan saya, itu saya lihat orang digiles mobil. Pas di depan mata saya. Jadi itu saya punya teman rame-rame ya, kami pulang dari gereja waktu itu. Saya duduk di depan jalan raya itu, namanya Jalan Lintas Sumatera itu ya, kalau di Lampung itu ya. Nah, pas di depan saya itu buar gitu kan, ketabrak gitu kan. Itu pahanya orang yang ketabrak ini, itu seperti daging sapi yang dijual di pasar itu. Pahanya di jalan itu bercerakan semacam itu. Nah, saya lihat orang itu ya, waktu itu memang langsung pusing kepala saya, nggak tahu kenapa, karena berceceran begitu ya. Saya lihat orang itu mati di tempat gitu. Nah, waktu saya sakit tahun 2013 itu, waktu saya di ambang-ambang kematian antara hidup dan mati itu, saya teringat betapa enaknya orang yang mati semacam itu. Bayangkan itu. Jadi saya berpikir begini, orang kalau matinya itu mudah, itu enak sekali daripada orang tersiksa, hidup enggak, mati enggak. Seperti yang saya alami 2013 itu. Ya, saya berpikir alangkah enaknya mati semacam itu. Karena saya ini sekarang yang saya alami ini, saya mati enggak, hidup enggak, sakit ya setengah mati. Mata saya itu seperti mau keluar itu, sakitnya. Ya. Itu kalau kata orang sih ada yang bilang katanya, saya juga belum tahu persis ya penyakitnya. Ada yang bilang itu semacam lambung gitu. Ada yang ngomong lambung gitu ya, asam lambung atau apa, atau ada yang ngomong juga migrain atau apa gitu. Pokoknya kepala itu sakit sekali. Nah, terus gini, Dit, yang saya minta sama Tuhan tuh gini, Tuhan, jangan sekarang, kasih saya kesempatan untuk bertobat dan mengenal Engkau lebih dalam. Nah, sembuh dari situ, Dit, saya ceritain sama kamu. Saya itu merenungkan Islam sebagai satu solusi di dalam pikiran saya. Mungkin karena sebelum saya sakit ini, saya tuh sempat juga ngelihat video-video Zakir Naik, dan saya sempat berpikir, dan saya teringat pada peristiwa yang saya ceritain sama kamu tadi tahun 96 itu loh, yang saya sering ngaji sama teman saya itu. Saya teringat, apa jangan-jangan benar ya agama Islam ini? Itu loh di dalam pikiran saya tuh, Dit. Jadi kamu jangan berpikir saya itu ada kebencian apa enggak. Gitu loh. Saya sempat berpikir semacam itu, Nah, itulah yang membuat saya memasukkan Islam sebagai satu pertimbangan di dalam diri saya untuk masuk Islam. Ya kan? Nah, apa buktinya bahwa saya mempertimbangkan Islam sebagai salah satu, mungkin menurut saya anggap pada waktu itu benar. Saya baca Al-Qur'an itu, Dit. Saya baca Al-Qur'an itu sampai habis, dan saya baca Bible itu juga sampai habis. Saya baca Bible itu waktu itu 8 bulan, ya. 8 bulan saya masih ingat. Nah, setelah saya baca Quran sampai habis, setelah saya baca Bible sampai habis, saya mengambil satu kesimpulan, Dit. Saya mengambil satu kesimpulan untuk dibaptis. Saya terkaget-gaget ketika saya tahu isinya gitu. Oh, kayak gini tuh ternyata isinya Bible yang selama ini saya jadi Kristen, tapi saya cuman Kristen KTP gitu kan. Selama ini saya tahu Islam cuman tahu-tahu gitu aja. Oh, ternyata ini tuh isinya.
Sehingga di Desember, saya masih ingat waktu itu Desember setelah peristiwa itu, saya diputuskan diri saya untuk dibaptis. Gitu loh. Jadi jangan kamu bilang saya itu mendalami Islam itu hanya sekedar ecek-ecek gitu loh. Saya itu betul-betul sungguh-sungguh nih, karena saya dulu sempat berpikir sepertinya saya itu akan masuk Islam dulu, tapi ternyata enggak. Setelah saya membandingkan kedua isinya gitu. Silakan teman-teman yang lain yang ingin menanggapi. Dalam koridor ya teman-teman ya. Ini norasinya 11-12 dengan cara sumber bulu kalau ini Edis. Berarti Iya, enggak dari, itu kesaksian, Edis. Kesaksian. Enggak Iya, apa-apa betul, dong, Edis. kesaksian. Iya, ya, Itu berarti dari gini, cerita kamu juga sebentar, harus bersaksi sedikit juga dulu. nanti ke situ. Dari ceritanya bersaksi aja, juga lah. berarti Edis ini sudah gak paham Islam sama sekali ini kalau dari narasi. Udah Bukan, jangan begitu. Jangan Kamu waktu dibantu sama dulu, Bang. tanpa Sabar ragu aja. juga begitu. Ya, maka Sabar saya aja, bilang jangan Edis itu dibantu. udah paham Biar Islam dulu sama aja. dari narasi dia cerita aja begini itu udah berarti Edis nggak paham Islam sama sekali. Selesai masalahnya itu. Kenapa saya katakan Oke, demikian? saya rasa itu pendapat kamu subjektif, Dit. Iya, Kenapa iya, subjektif? orang Islam tuh begini kalau sakit ya. Karena ada dalam Al-Qur'an itu ya. Allah itu tidak akan pernah membiarkan seseorang itu hanya mengaku beriman, melainkan pasti akan diuji. Diuji dengan banyak harta maupun diuji dengan kekurangan harta. Jadi dalam Islam itu mau kaya sekalipun itu berbentuk ujian, miskin juga berbentuk ujian, termasuk juga sehat itu adalah ujian, sakit juga ujian dalam Islam. Jadi jangan kau pikir dalam Islam itu hanya sakit aja sebagai ujian. Kita diberi kesenangan, diberi kekayaan itu bagian dari ujian dalam Islam. Makanya ada dalam Islam kami ulurkan terus mereka dengan kesenangan duniawi. Kami biarkan mereka bermain-main dalam kesesatan. Kata Allah kan seperti itu kan. Maka saya bilang Edis tidak paham Islam. Nah, bagaimana Allah itu cara menguji orang itu dengan harta? Mereka dikasih kekayaan, ya kan? Setelah mereka kaya ini, apakah mereka ini masih misalkan Kristen misalkan? Apakah mereka ini tetap makin rajin ke gereja? Banyak membagikan kekayaannya kepada orang-orang yang nggak punya? Atau justru dia tambah pelit di situ, tambah jarang ke gereja dan segala macam. Itu juga bentuk ujian. Maka dalam Islam itu harta itu kalau meninggal kelak itu akan ditanyakan dari dua arah. Kamu dapat dari mana? Kamu belanjakan kemana? Itu dalam Islam. Makanya kami itu. Begini, fokus dulu, enggak di fokus dulu. Gini. Makanya saya bilang Edis sudah paham. Sedikit ini. Ada satu hal yang nggak kamu pahami dari cerita panjang lebar saya itu. Gini loh, ada satu langkah yang menurut saya, ini bukan menurut saya sih, apa yang saya yakini betul, ada satu langkah lebih maju saya daripada kamu. Apa? Pertama gini, Dit. Dulu saya merokok seperti kamu, Dit. Dulu saya merokok seperti kamu. Saya itu berhenti dulu merokok dari peristiwa itu. Ya, saya ngalamin hal yang menurut saya itu tangan Tuhan lah di balik semua itu, ya. Saya alami begitu kan. Terus kamu yang nggak kamu lakukan tetapi saya lakukan itu adalah kamu meneliti Al-Quran dan Bible itu. Itu yang nggak kamu lakukan. Yang kamu lakukan itu mungkin meneliti Quran, meneliti Bible pun mungkin kamu sedikit, ya nggak secara sungguh-sungguh. Sudah selesai saya baca semua malah. Yang kau bilang 3 bulan saya baca Bible kau. Nggak mungkin, mustahil kamu baca itu. Bagaimana mustahil? Kecuali kamu nggak punya kerjaan. Kecuali kamu nggak punya kerjaan. Dan itu memang saya pengangguran kok. Ya, itu mustahil, Dit. Ya, saya 8 bulan baca itu. Itu 8 bulan itu saya baca, saya renungkan, bukan saya baca itu sampai bukan itu bacanya. Nah, artinya gini, Dit. Saya masih melihat kamu beragama itu masih kata orang, bukan apa yang kamu temukan sendiri. Gitu loh. Nah, itu yang masih saya lihat dari kamu. Tapi oke, Dit, kita kasih kesempatan yang lain, Dit, ya, biar nggak kamu terus. Iya dong, ini saya kasih mau masuk nih. Saya sapa dulu Tretan dulu sebentar Dit, biar saya gilir ya, saya ganti. Silakan Tretan George. Halo Tretan, dari Muslim ya atau Kristen? Ya, ini selamat sore semuanya. Ya, selamat sore. Silakan Tretan, tanggapan Anda terhadap journey itu bahasa perjalanan hidup saya mendalami Al-Qur'an tadi yang saya ceritakan. Silakan pendapat Anda. Jadi ya, terima kasih ya kesempatannya telah diberikan pada saya. Sebenarnya saya belum begitu mengikuti ceritanya Bang Edis ini. Tapi dari apa yang telah diceritakan Bang Edis nampak kebingungan
pencarian jati diri Bang Edis itu sendiri. Sebenarnya kita itu apa ya? Karena antara pemahaman antara Kristen dengan Islam itu kan cukup simpel. Yang paling pokok itu tentang ketuhanan saja. Dan itu istilahnya membuktikan bahwasanya memang ketiga ajaran ini memang ada keterkaitan gitu. Intinya kalau Islam bagaimana tauhidnya, kalau Kristen itu bagaimana tauhidnya, kan gitu. Tinggal itunya saja. Soal Bang Edis nanti itu ada masa pencarian jati diri, itu kok tetap ada di dalam Al-Quran. Bagaimana orang-orang yang tidak percaya terhadap Allah itu kan, mereka itu di dalam kebingungan mereka sendiri kan gitu. Contoh, mereka tidak percaya tentang akan dihidupkan kembali, tentang orang-orang yang sudah mati itu akan ada gitu. Saya apresiasi juga sama Mas Edis tentang pelajaran Islam. Tes 1 2 terdengar. Jadi Dengar sabar Madia, gantian dulu biar Oke. Jadi kalau Bang Edis berapa tahun itu mempelajari Islam, tapi ini kok saya nggak begitu sek gitu loh tetap Islam. Jadi jangan salah Bang Edis itu. Jangan gara-gara Bang Edis itu intinya mempelajari Islam 1 2 tahun, 3 tahun sampai beratus tahun pun, kalau hidayah tidak dikasih sama Allah kepada Bang Edis, jangan salah gitu. Ini ada ceritanya ya. Saya kok selalu ingat terhadap cerita-cerita Rasulullah yang itu berkaitan dengan Al-Quran, di mana pada satu saat itu Rasulullah pengen handai saudaranya atau sanak familinya yang belum Islam itu sama Rasulullah itu ingin diislamkan. Kenapa? Saking kasihan sama mereka. Itu langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa taala itu. Ditegur soal hidayah itu bukan tuh urusan Rasulullah gitu. Tetapi masalah hidayah itu urusan Allah Ta'ala. Jadi mau Bang Edis mau belajar Islam sebanyak berapapun atau seberapa lama pun, kalau tidak ada hidayah nggak mungkin bisa gitu. Ada orang yang mempelajari Islam atau awalnya yang tadi diceritakan itu pengen merusak Islam, tujuannya ternyata dia itu bisa masuk Islam kan gitu. Jadi memang kalau masalah hidayah itu tidak ada yang bisa mengetahuinya gitu Bang Edis. Oke, gitu, saya tanggapi sedikit ya, Tretan. Sebentar Bang. Bung Edis, biar berimbang saya boleh nggak kasih komentar apa yang Bung Edis saksikan? Biar sedikit, mereka juga sama-sama memahami, kita sama-sama mendengar. Tapi gitu. saya tambah 1 menit dulu. Gini Bang Tretan, ya. Apa yang Bang Tretan katakan itu cenderung penjelasan teologis, ya, penjelasan yang sifatnya itu iman. Tapi satu hal yang Bang Tretan tahu, saya tidak menjelaskan itu menurut pandangan teologis, tapi menurut logika. Yang membuat kita berbeda gini, Bang. Saya itu mengalami satu peristiwa, gitu ya, spiritual, ya, mengalami satu peristiwa yang membuat saya terpancing, ya, mempelajari isi kedua kitab itu, dan saya pelajari kedua-duanya. Bible saya pelajari, Al-Quran saya pelajari, sehingga saya setelah mempelajari itu, saya mengambil kesimpulan. Saya menggunakan peralatan yang dikasih Tuhan kepada saya, pikiran, akal, ya, mata, tangan, pikiran saya yang terutama, untuk memutuskan mana yang benar. Karena saya sudah baca keduanya itu sampai habis. Nah, sementara saya yakin Pak Tretan itu sekarang statusnya masih sama dengan Pak Bang Aditya, ya, yaitu beragama hanya baru sekedar ikut-ikutan, sehingga yang Bang Tretan jelaskan dari tadi itu hanya sekedar enak aja kok bilang saya ikut-ikutan. Saya ke My Life dulu, biar kita giliran. Silakan Bang. Gini dulu. Saya dulu ya, saya mau keluar dulu. Ini saya mau tanggapin biar berimbang. Tadi kan 2 Muslim, saya Kristen ya. Tadi Bung Edis tuh jelas loh menceritakan dia mempelajari setelah dia sembuh loh. Itu halusinasi. Jadi enggak kalau itu, Bang. Loh, setelah dia sembuh, dia bukan karena kesembuhannya itu dia pilih Kristen, bukan.
setelah dia sembuh, dia mempelajari keduanya loh. Nah, di situ dia baru mengambil kesimpulan. Bukan dia karena sembuh, lalu dia jadi Kristen, dibaptis. Bukan. Jadi tolong dipahami. Kita sama-sama mendengar loh kesaksian Edis ini udah 2 kali persis sama. Jadi dia ini bukannya mengada-ada, itu memang pengalaman pribadi yang nggak bisa diotak-atik orang. Dan itu persis seperti yang dia sampaikan waktu itu di mana waktu itu. Sebelum inilah, dia pernah bersaksi juga. Jadi Boleh saya pikir, tanggapi, Edis? Tenggar, Bung Aditya, tolong jangan sampai memikirkan hal-hal yang negatif dulu gitu. Bahwa cara pandang orang juga beda-beda. Jadi kalau misalnya kamu framing bahwa Edis itu masuk Kristen karena dia alami sembuhan, sementara Islam juga pernah ada yang begitu juga gitu. Jangan, ini kesaksian yang sudah memang begitu gitu. Kita bisa menilai dong, dengan akal sehat kita menilai bahwa dia sekali lagi dia sembuh, baru dia mempelajari kedua itu, gitu. Baru dia setelah mempelajari, baru dia putuskan. Itu intinya ya, turning pointnya di situ. Oke, jadi begini. Makasih Bung Edis. Aditya juga Saya mau belajar. keluar ya. Aditya Sebentar, Bang, belajar. saya Ya, tanggapi silakan. dulu. Ya, saya tanggapi dulu. Jadi begini ya. Tretan Oke. serang kongki, tretan pada wingkok gareng Bengkalan. Oke, sedikit aja saya. Sedikit Ini aja enggak saya tanggapi. Aditya, Jadi begini. belajar Bentar dulu, kamu Kak. juga menghormati sumber atau kamu kan tamu. Iya. Kamu bilang itu mau halunisasi maupun janganlah, belajar dulu. Karena mungkin di Islam sendiri tidak ada. Oke, saya tanggapi ya. Jadi testimoni begini. itu tidak ada. Belajar, belajarlah Aditya, belajar, hormati. Saya tanggapi. Jadi begini ya, saya tanggapi begini ya. Justru nanti kesaksian Edis ini saya tidak menutup kemungkinan ya. Kalau Bang Bamtri nonton mungkin akan dijadikan konten juga ya. Justru kesaksian-kesaksian seperti ini tuh orang Islam tambah bantu menyiarkan malah ya. Karena apa? Itu menjadi bahan hiburan bagi kami. Karena kami tuh paham betul agama kami. Makanya saya yakin nanti kalau Bang Bamtri nonton pasti ini akan dijadikan konten kesaksian Edis tadi gitu. Itu serius. Gini, Dengar Dit. dulu, Nggak masalah. Gini, Dit, saya tanggapi sedikit aja saya tanggapi. Gini, Dit, satu hal Iya. yang tidak semua orang alami, tetapi dialami orang-orang tertentu, itu semacam tadi loh, Dit. Kalau orang belum pernah yang ngalamin namanya hampir menuju sakaratul maut, itu nggak akan menyadari itu loh. Saya itu juga, ketika saya mau mati itu, saya baru tahu gitu loh, ternyata manusia itu mati gitu loh. Selama ini saya nggak pernah sadar itu, dan orang yang sehat-sehat saja, dia nggak pernah ada ini, itu nggak tahu itu. Tapi kalau orang sudah pernah berbaring di pembaringan menuju saat-saat akhir, disitulah dia sadar bahwa, ternyata apa yang saya cari semua di dunia ini ternyata saya tinggalkan. Ternyata hidup saya ini berakhir toh akhirnya. Pada akhirnya berakhir. Itu yang saya alami di situ, Dit. Makanya saya minta satu permintaan. Pada saat itu permintaan saya cuma satu. Jangan sekarang. Itu yang saya minta. Saya masih ingat sekali. Doa saya cuma seperti itu. Jangan sekarang Tuhan. Saya belum siap, saya bilang gitu. Saya belum siap. Singkat cerita saya sembuh gitu loh. Doa saya itu dikabulkan. Jadi nazar saya pada saat itu adalah saya ingin mencari kebenaran. Makanya saya baca itu. Saya baca Al-Quran, saya baca Bible. Memang saya nggak baca kitab-kitab yang lainnya ya, seperti yang nggak saya sebut namanya lah. Karena itu tidak masuk di dalam pertimbangan saya bahwa itu mungkin benar gitu. Tapi yang masuk ke dalam pertimbangan saya itu adalah itu. Antara Islam atau Kristen. Itu yang saya pikirkan. Dan itu saya pelajari. Saya bukan katanya gitu. Selama ini saya katanya. Gitu ya. Jadi begini, kalau saya menyikapi, oke lah saya ikuti ya, gak apa-apa ya kesaksiannya di sini ya. Kalau kita menyikapi dari sisi Islam ya. Jadi begini, ketika Edis itu masih diberi umur panjang, artinya di situ itu Edis itu masih diberi kesempatan untuk bertaubat gitu kan. Soalnya apa? Allah itu orang-orang kafir itu selalu diulur-ulurkan, dikasih kesempatan umur panjang dan segala macam ya, supaya mereka itu bisa menjemput hidayah, kan seperti itu. Kalau kita bicara soal kematian ya, kematian itu teman ini mandi sebentar aja mandi kok. Iya, sebentar sedikit lagi ya. Oke lah Edis, saya mundur dulu Edis ya. Ya, mandiin dulu. Oke ya, selamat sore semuanya. Selamat sore Aditya. Ya, silakan yang ingin ini.
Mungkin Oke, Madia dari tadi Madia, yang bicara. tanggapi dulu. Silakan Madia ya. Oke, selamat sore Bang Edi, selamat sore Bung kawan-kawan Edi yang saya lagi. keluar dulu ya, ada perlu ya. Oke Bang, Selamat oke. sore Terima Bang kasih Makasih Edi. Bang ya. ya. Yo, Terima Tuhan kasih Bang. berkati Yuk. semua. Amin, amin, amin. Tuhan berkati. Selamat sore Bang Edis Silakan dan Madia. kawan-kawan semua ya yang lagi diskusi di sini. Bang Edis, Bang Edis tadi mengatakan 9 tahun ya mempelajari Al-Quran, betul ya Bang Edis ya? Berapa tahun Dari tahun mempelajari Al-Quran? 2013 sampai sekarang. Yang Nah, secara intensif loh, yang secara masif. kalau Madia sih menilai gini Edis, kalau di dalam Islam itu kan mempelajari Al-Quran itu harus bisa membaca teks aslinya original dalam bahasa Arab. Nah Edis kan nggak bisa membaca Al-Quran, itu yang pertama. Berarti Edis suka atau tidak suka mempelajari terjemahan Al-Quran saja Bang Edis. Jadi yang Bang Edis pelajari selama ini hanya mempelajari terjemahan Al-Quran, bukan Al-Quran yang aslinya. Nah kelemahannya terjemahan ini Bang Edis, itu ada makna-makna poin yang tidak bisa mewakili terjemahan teks aslinya. Itu kelemahannya dengan mempelajari terjemahan itu. Itu kelemahannya karena terjemahan Indonesia kosakatanya terbatas. Nah, ini masukan Bang Edis kalau mempelajari Al-Qur'an itu berasal bahasa Arab aslinya Bang Edis gitu loh. Ini Madia sih sampaikan seperti itu. Kalau Baik, yang saya selama jawab. ini Bang Edis pelajari cuma terjemahan Al-Qur'an doang gitu loh. Itu saja sih Bang Edis kalau Madia nilai gitu loh. Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Jadi gini, Ya, Dit. silakan. Tidak benar kalau kamu katakan saya dulu itu belajar Al-Quran itu hanya berdasarkan terjemahan saja. Jadi gini, Dit. Dulu saya masih ingat, karena saya memasukkan Islam sebagai satu pertimbangan jalan hidup, ya, pengen gitu ya. Saya artinya ada niatan dari saya itu untuk masuk Islam karena sepintas saya lihat bahwa apa yang dikemukakan oleh misalnya Zakir Naik dan kawan-kawan itu sepintas saya lihat itu seperti benar gitu loh. Nah, sehingga itu membuat saya pada waktu itu mengaji sekalipun saya belum jadi Islam dan saya tidak pernah satu detik pun saya menjadi Islam, saya tidak pernah ya. Jadi gini Madia. Waktu saya beli saya beli baju koko, saya beli apa supaya bisa nimbangin pakaian teman-teman yang lainnya. Jadi gini, Dit. Waktu itu saya masih ingat, saya itu belajar waktu itu membahas Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas. Nah, waktu itu saya masih ingat betul, saya dibilang begini, "Oh, itu bukan bukan kul huwallahu ahad, bukan ahad, tapi ahad. Bukan ahad tapi ahad." Terus lam yalid wa lam yulad, bukan yulad tapi yulad. Nah, saya yang semacam itu yang saya dapati dari pengajian, Dit. Sehingga itu membuat saya kecewa. Karena dalam hati saya pikir saya gini, loh, saya bukan mempelajari Al-Quran itu untuk bagaimana cara saya melafatkannya dengan benar seperti lidah orang Arab. Karena bagaimanapun lidah saya itu asli Indonesia, bukan lidah Arab. Tapi di dalam satu pengajian saya pada waktu itu, saya melihat adanya satu usaha dari si Ustadz ini untuk membuat saya itu bagaimana cara membunyikan huruf-huruf hijayah itu secara benar. Jadi akhirnya bunyinya gini, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi seperti itu bacaannya. Nah, sehingga yang saya dapatkan, loh, ternyata kalau saya belajar seperti ini, yang saya dapatkan hanya, mohon maaf sekali, seperti hanya mengambil Arabnya gitu loh, bukan mengambil maknanya dalam bahasa yang saya mengerti. Sehingga itu membuat saya memutuskan, akhirnya saya belajar Islam otodidak saja. Karena saya cari bukan saya baca Al-Quran dapat amal. Itu loh, yang saya cari, saya baca Al-Quran, saya dapat maknanya di dalam bahasa Indonesia. Gitu, Madia. Makanya saya akhirnya memutuskan Bang Edis untuk ya. belajar. Ini Boleh saya nanggapin? sebentar ya. Silakan. Sebentar. Nah, Aku gini. sebentar. Gini loh. Nah, dari itu kan sudah ketahuan kalau Bang Edis itu memang satu, dia itu dalam istilahnya itu dalam pencarian. Belum tahu tentang itu apa Islam, belum tahu itu apa pelajaran-pelajaran di dalam Islam. Nah, kalau memang saat itu Bang Edis memang posisinya lagi dalam posisi pencarian jati diri, ya memang salah kalau Bang Edis itu belajar tentang makhorijul huruf gitu. Wong Bang Edis sendiri itu kan nggak paham tentang Islam.
yang soal mahorijul huruf tajwid itu kan cuma tentang bahasa. Ya memang kecewa. Wong sendiri Bang Edis sendiri itu. Ya, karena yang saya orang dapati dari pengajian cuman itu, cuman Ya iya. belajar makrojul Nah, huruf, itu belajar makanya nahwu, itu. Makanya belajar bentar dulu, Bang qalqalah, Edis. hanya itu yang Nah, saya dapati. Ya iya. Saya- Makanya itu hanya sebagian cabang dari Islam tentang bagaimana bacaan Al-Qur'an. Sedangkan ilmu teologi itu lain lagi Bang Edis. Iya, Padahal makanya ya yang saya cari, saya itu belajar Islam, saya itu ingin belajar teologinya, bukan belajar nah, ya qalqalah. iya. Bukan Makanya sampean itu masuk kelas teologi, jangan masuk kelas tentang mahorijul huruf tajwid. Nah, gitu. Jadi kecewanya sampean itu karena sampean salah masuk kelas gitu. Padahal sampean harusnya bukan masuk kelas itu. Nanti soalnya gini Bang Edis. Bang Edis sudah mengatakan saya belajar Islam berapa tahun, 10 tahun. Padahal ilmu Islam ada ilmu tajwid, ilmu nahwu sarf, ada ilmu balawah, ada ilmu tafsir, ilmu hadis, dan lain sebagainya. Bahkan ya, kalau Bang Edis itu, mulai dari umurnya Bang Edis mulai kecil, anggap umurnya Bang Edis 60 tahun. Bang Edis itu mau mempelajari Islam, itu gak mungkin nyampe umurnya itu loh. Dul, gantian Dul. Aku antri Gitu, Bang Edis. Saya paham Bang Edis itu ada proses pencarian diri, tapi ketika masuk ke dalam Islam, salah masuk kelas gitu loh. Harusnya masuk bab teologi dulu ilmu tauhid, ternyata masuk ke bab mahorijul huruf tajwid. Ya gagal, apa itu ya kecewa lah gitu. Apa itu kan Oke, bukan saya tanya gini Bang Tretan, satu hal aja Bang Tretan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Ini kendala silakan. ini saya paham kenapa Bang Tretan bisa berkata demikian. Kendala itu adalah karena Bang Tretan itu belum pernah membedah Al-Qur'an dan Bible itu secara adil dan komprehensif dua-duanya, ya, secara dalam, sehingga Bang Tretan bisa mengatakan begitu. Satu hal Bang Tretan yang saya tangkap dari Anda katakan, belajar teologi, jangan belajar qalqalah, ya, tajwid dan lain sebagainya. Anda salah masuk kelas. Gini aja lah, ya, gini aja. Salah satunya, ketika kita misalnya membuka Al-Qur'an, saya kasih satu contoh saja. Contoh misalnya, di dalam Al-Qur'an itu sering dibuka dengan kata-kata wa itsqala katanya. Ya kan? Dan ingatlah ketika itu ya. Misalnya kita taruhlah satu tokoh misalnya. Wa itsqala ini misal ya. Walaupun ayatnya mungkin tidak berbunyi demikian. Iya. Wa itsqala Zulkarnain misalnya. Ingatlah ketika Zulkarnain. Nah, sekarang kalau kita membaca Al-Qur'an, saya tidak menemukan, ini saya pribadi ya, mungkin saya salah, nanti Bang Tretan bisa meluruskan ya. Saya belum menemukan di dalam Al-Qur'an ini Zulkarnain ini siapa. Tetapi ada perintah untuk mengingat bahwa Zulkarnain dulu begini dan begitu. Misalnya. Nah, yang jadi pertanyaan sama Bang Tretan, bagaimana Bang Tretan bisa tahu tentang Zulkarnain itu siapa, sementara informasi di dalam Al-Quran tentang Zulkarnain ini menurut saya sangat minim. Saya tanya aja lagi nih, kalau Anda percaya bahwa Zulkarnain itu pernah ada, ya, menurut Anda Zulkarnain itu pernah hidup di mana dan dia itu hidup pada abad keberapa jika memang dia tokoh sejarah. So, saya kasih contoh gini ya. Saya kasih contoh gini. Kalau ada orang ngomong Gajah Mada gitu. Orang tahu Gajah Mada itu dia itu bukan dari Kolombia, bukan dari Uruguay, tetapi dia itu dari salah satu kerajaan di Indonesia, di tanah Jawa, begini dan begitu, hidup pada masa pemerintahan dinasti misalnya Sailendra atau apa, atau hidup di pada masa pemerintahan Hayam Wuruk pada saat itu menjadi raja. Ya, kalau kita tanya, ingatlah ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi. Kita tahu bahwa Bung Karno ini tokoh sejarah. Bung Karno bukan membacakan teks proklamasi di Malaysia. Bung Karno bukan orang Australia. Kita tahu Bung Karno ini sebagai tokoh sejarah, dia adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, kalau Anda percaya bahwa Zulkarnain ini tokoh nyata, bukan tokoh fiksi, saya mau tanya sama Anda tentang kesejarahan atau historisitas Zulkarnain ini. Menurut Anda, apakah Zulkarnain itu sosok yang memang pernah ada? Ya, terima kasih ya. Saya juga mau itu dulu pertanyaan saya itu dulu, Bang Tretan. Sebelum Anda karena menyuruh saya belajar teologi. Jadi dalam Islam itu simpel dulu. Oke, simpel dulu pertanyaan saya Tretan. Simpel. Apakah Anda percaya? Sebentar Tretan. Ya, percaya. Bahwa kan percaya. Baik, Anda percaya. Oke, Anda percaya bahwa Zulkarnain sosok
Bahkan Sebentar. semua yang ada di dalam Al-Quran itu telah direkod kembali, direkod kembali Baik, oleh kalau Quran, begitu, oke. dan Kalau itu Anda menjadi percaya, oke, ibrah, baik, menjadi Bang Tretan. Kalau Anda peringatan percaya, bagi orang masa kini, gitu loh. baik, kalau Nah, Anda dan percaya, secara oke. dan secara Sebentar Bang Tretan, secara Bang Tretan. Kalau Anda percaya bahwa Zulkarnain itu adalah tokoh sejarah, bukan tokoh fiksi, saya mau tanya, Zulkarnain pernah hidup di belahan bumi mana? Nah, itu kan sejarah. Dan di dalam Iya, di Al-Quran mana? sendiri Saya mau tidak tanya, langsung saya mau tanya di diceritakan mana? di negara mana, dari Ya, tahun berapa, kan tidak disebut langsung. Cuman di dalam iya, Al-Quran itu ada bagaimana? cerita, Oke, lalu bagaimana ada. Anda percaya bahwa Zulkarnain itu tokoh sejarah? Nah, itu memang Sementara Anda tidak bisa bahkan menunjukkan dia pernah hidup di mana, Anda tidak mampu. Apakah dia pernah hidup di Turki, apakah dia pernah hidup di Indonesia, atau apakah dia pernah hidup Gini di loh, Arab? Bang Ada informasi Edi, tidak? gini loh, Bang Edi juga kan bisa memahami juga. Itu ceritanya siapa? Ceritanya Zulkarnain. Bang Edi pernah lihat ceritanya Yesus enggak? Bagaimana kehidupan Yesus? Posisinya Tapi Yesus menurut posisinya Kalau Yesus Anda itu, bertanya, rumahnya Yesus itu di mana? Kan nggak sama-sama nggak tahu. Cuman beda. diceritakan Ini Bang ini Tretan, loh, begini, Bang Yesus Tretan. pernah Bedanya, ada gini. di daerah ini, Nah, kan gitu. Kenapa? Oke, sekarang harusnya Anda bertanya kepada saya, kenapa saya percaya bahwa Yesus betul-betul tokoh sejarah yang pernah ada di berjalan di atas muka bumi. Bukan tokoh hayalan seperti dongeng kancil mencuri timun, seperti kancil nyebrang sungai naik punggung buaya, cerita-cerita yang tidak pernah terjadi. Iya. Nah, sekarang begini, Anda kalau belajar teologi, Anda harus bisa membedakan mana peristiwa historis dan mana peristiwa iman. Contoh, peristiwa-peristiwa iman itu sebenarnya peristiwa yang nggak pernah terjadi. Ya, misalnya saya kasih contoh Anda, kancil mencuri timun. Itu diambil ibrohnya, diambil hikmah-hikmahnya. Karena peristiwa itu sebenarnya nggak pernah terjadi. Itu hanya mengambil hikmah, mengambil satu pelajaran dari peristiwa-peristiwa legenda, peristiwa-peristiwa dongeng. Nah, saya percaya bahwa Yesus adalah tokoh sejarah yang pernah berjalan di atas muka bumi. Sehingga kalau Anda tanya kepada saya, syarat-syarat historisitas itu biasanya dia itu menjelaskan di mana dan kapan. Ya, Yesus adalah tokoh yang pernah hidup di Yudea, ya, pada abad pertama, pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Ya, raja pada saat itu yang berkuasa Kaisar Agustus. Bisa saya jelaskan. Sekarang saya tanya sama Anda. Kalau memang ya Zulkarnain itu tokoh sejarah, Anda tadi yang mengajak saya bicara teologis, coba jelaskan sama saya. Di mana Zulkarnain pernah hidup? Nah, karena itu teologi, karena itu masalah sejarah, maka sejarah itu butuh pengkajian oleh umat itu sendiri. Kalau memang itu tidak percaya, kita buktikan saja, kan gitu. Gantian Bang Edi. Silakan dibuktikan. Kita punya akal pikiran, ya nggak mungkin semua dalam Al-Quran atau di kitab-kitab dijelaskan semua secara detail. Ya kalau sudah dijelaskan secara detail, ngapain kita ada pencarian tentang zaman-zaman dahulu itu, dicari orang-orang prasejarah, kan nggak mungkin, kan gitu. Sama ketika Bang Edis ngomong tentang Nabi Adam itu, tentang Adam, di mana ceritanya Adam itu ada di surga, bagaimana surga, kan kita nggak pernah juga melihat, kan gitu. Cerita Noah itu gimana ceritanya Noah, cuman dikasih gambaran, ini loh ada orang pernah ada namanya Noah, kan gitu. Nggak mungkin semua tentang cerita hidup Noah itu ada di negeri gini, terus kapalnya gini. Terus kalau memang itu tokoh sejarah, gitu kan, saya gini loh. Tugasnya mereka yang belajar sejarah, gitu loh. Benar nggak? Ini cerita ini bahkan ya. Gini Bang Tretan, saya tangkap dengan apa yang saya utarakan. Gini Bang Tretan. Gini loh Bang Edis. Contoh di dalam Al-Quran diceritakan tentang Fir'aun. Masa Fir'aun sebelum yang sudah bertahun-tahun gitu diceritakan. Ada buktinya, kalau Fir'aun itu ada buktinya dari sejarah. Setelah buktinya itu ada, setelah ditemukan, kan gitu. Nah kalau pengen sampai sekarang ada nggak buktinya? Nah, tugasnya mereka yang belajar ahli sejarah, kan gitu. Tinggal cari sejarah. Makanya Pak, kalau ahli sejarah
itu membuktikan bukan dari keimanan orang, tapi apa yang ada di dunia menjadikan satu ilmu sejarah bagi semua orang. Bukan Islam, bukan memang itu. Makanya itu tugas para sejarawan yang memang menyelidiki tentang zaman-zaman dahulu. Tadi kan gini, Bang Tretan, kalau saya bukan orang purbakala, orang-orang yang menjadi membahas tentang purbakala kan gitu. Jadi saya tidak bisa menjelaskan kan gitu. Cuman itu diceritakan di dalam Al-Quran, ada cerita tentang Zulkarnain, sama tentang ada cerita tentang Noah, ada cerita tentang Yesus, ada cerita tentang Moses, kan gitu. Sama-sama ya, kita. tapi ada hal gini Bang Tretan, ada hal soal Bang Edis atau yang saudara-saudara sekalian tuh pengen jelasnya daerahnya mana atau tanggal lahirnya kapan, itu kan ya nggak mungkin kan gitu. Saya nggak tanya tanggal lahirnya, saya nggak tanya jumlah anaknya, saya nggak tanya manusia, Tuhannya diperintah oleh manusia. Yang saya tanyakan itu adalah dia kalau memang sebagai tokoh sejarah itu tinggalnya pernah hidup di daerah mana? Apakah dia itu orang Indonesia? Apakah dia itu orang Turki atau orang Arab atau orang Uruguay? Itu hanya itu. Saya nggak tanya nama istrinya, jumlah anaknya, enggak. Itu terlalu jauh. Iya, maksudnya saya kan gitu Bang. Maksudnya kan gini. Yang saya tanya itu hal yang paling basic. Oke, hal yang paling basic. Saya paham. Maksudnya dalam Al-Quran Anda belum paham, Tretan. Anda tidak paham. Anda tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Anda belum paham. Itu tidak kalau dijelaskan. Kalau ditanya di mana itu tempat ya? Iya, di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan rumahnya di mana, posisinya di mana kan gitu. Oke, kalau begitu, pertanyaannya sebentar Bang Tungkring. Jadi kalau saudara-saudara ini pengen membuktikan, ya silahkan kerjakan itu diteliti, diselidiki di mana, apakah benar ini pernah ada, tokoh ini pernah ada. Kan gitu, kan bukan itu saja yang dibuktikan oleh Al-Quran. Bagaimana Anda yakin? Contoh gini. Contoh Al-Quran menceritakan Fir'aun. Setelah diteliti ada. Contoh Al-Quran menceritakan ada di dalam laut itu ada api, ternyata ada. Contoh dalam Al-Quran itu menjelaskan bersatunya antara air tawar dengan air asin di satu tempat itu ada kan gitu. Bukan itu, kita tidak sedang bicara itu Tretan. Gini loh. Bukan gitu. Itu ada kemiripan kan gitu. Bukan ada kemiripan. Jadi kalau Bang Edis mintanya harus detail, itu jadi Bang Edisnya yang jadi Tuhan gitu. Itu nggak detail. Ya iya kan itu kan tidak detail sama sekali. Bagaimana Anda bisa meyakini bahwa Zulkarnain itu sebagai tokoh sejarah? Iya, maksudnya loh, Bang Edis itu kan minta kalau memang Zulkarnain itu memang pernah ada, harus posisinya di negara mana, tanggal berapa kan gitu kan. Yang lain belum disuruh bicara diam. Pakai etikanya, biar Edis yang berbicara dengan Tristan. Jadi menurut saya itu sudah ya, kalau ini berbicara tentang keimanan ya, kalau memang keimanan itu memang nggak bisa digabung-gugat gitu Bang Edis. Memang yang belum seiman dengan kita, yang kita memang imannya yang kayak gitu loh. Ya wajar kalau Bang Edis itu memang menggugat harus secara detail, kan gitu. Memang wajar lah kita saya nggak bilang harus secara detail loh Tretan. Lah, saya tanya aja. Itu kan tadi sudah. Oke, gini Tretan. Ketika kamu membaca Quran, ada nggak kamu temukan Zulkarnain itu pernah hidup di mana, kapan dia pernah hidup? Ada nggak? Kan sudah saya bilang Bang Edis, di Al-Quran itu tidak dijelaskan secara detail harus lengkap. Lalu bagaimana? Kalau pengen kita itu pengen membuktikan kalau ini pernah ada, ya silahkan diteliti. Karena penelitian itu bukan hanya gini Tretan. Satu nggak paham gini. Ini di sini ada nama Tung Kriung, ya. Misalnya gini, saya ngomong sama kamu begini. Ingatlah. Contoh sama di dalam Al-Quran, gitu. Di dalam Al-Quran dijelaskan Ibrahim. Di kitab lain Abraham. Ini sama Bang enggak ini? Ada di kitab lain di dalam Al-Quran itu Isa. Di cerita lain itu bukan Isa, tapi Yesus. Ada di cerita lain Noah. Ada cerita lain David. Ada di Al-Quran kan namanya beda. Enggak satu logat bahasa kan gitu. Maka diteliti pernah ada enggak orang bernama Noah,
orang yang bernama Abraham. Di Quran ini ngomongnya Ibrahim kan gitu. Saya rasa Anda Tapi yang ingin itu. Jadi kalau Bang Edis pengen, saya rasa Anda ingin melarikan diri. Pertanyaan saya simpel. Di kitab mana disebutkan tokoh atau sosok bernama Zulkarnain? Silakan. Sehingga Zulkarnain itu sebagai tokoh sejarah. Silakan Tretan. Silakan Tretan. apanya gimana? Di kitab mana pernah diceritakan tentang sosok bernama Zulkarnain? Kalau sepengetahuan saya masih belum mengetahui di mana, karena saya bukan ahli orang belajar baca buku ya. Itulah saya bilang. Kalau saya sebentar, itulah saya bilang sama Anda, apa yang saya alami itu sudah selangkah lebih maju daripada apa yang Anda alami. Makanya saya katakan Anda beragama baru sekedar ikut-ikutan. Tadi kan saya sudah bilang perjalanan hidup saya. Gitu loh. Jadi Anda bagaimana mungkin ingin menggurui saya sementara Anda sendiri belum mengalami apa yang saya alami, gitu loh Tretan. Ya. Anda saya tanya Zulkarnain pernah hidup di mana, Anda tidak bisa menjawab. Ya. Oke, sekarang kita ke Bam Sali. Bagaimana menurut pendapat Anda Bam Sali? Apakah Anda yakin bahwa Zulkarnain itu sebagai tokoh sejarah? Jangan dulu saya, itu yang lain pada nunggu, pada mau ngomong dari tadi. Saya ambilnya duluan saya Bang Edi. Oke, Bang, cuman gini teman-teman, kenapa saya sering gitu? Iya. Baik. Tapi teman-teman saya minta tolong please Bang Sungkriung dan lain sebagainya, tolong ketika berbicara jangan sampai nanti saya itu harus mengedit-edit lagi videonya ya. Teratur, ranah akademis ya, tidak melanggar hukum. Silakan Bang Tunggriung. Terima kasih. Iya, boleh gue bicara dulu. Dia kan kasih kesempatan dulu yang sudah duluan masuk. Aku antri aja, aku masuk dari belakang jadi silakan kasih kesempatan yang udah datang biar edit dianggapnya adil gitu. Yang sudah ya, antri lah. Silakan Tunggriung, silakan. Terima kasih. Kembali ke topik tentang testimoni Bang Edis ya. Betul kan? Ya, silakan Bang. Bebas kok topik. Oke. Setelah panjenengan mempelajari panjang lah, istilahnya nggak mau dengan katanya sih, setelah mengalami, yaitu kuat. Kalau kalimat mengalami kuat Bang. Oke, saya mau tanya Bang Edis ini. Bang Edis di Al-Quran sudah banyak ya, di situ mengatakan nggak, marilah kepadaku, atau Anda disuruh berguru sampai ke Tiongkok gitu. Kalau di Kristen, di kitabnya orang Kristen itu Yesus berkata itu, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Mungkin beban berat itu kan bisa loh, beban berat dengan cara beragama, letih lesu kerja, kompleks lah. Nah kalau selama yang panjenengan belajar di Quran, ada nggak pribadi yang menyuruh begitu seperti Yesus? Monggo dijawab dulu. Ya, jadi karena saya bukan seorang Muslim, itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini akan saya jawab di ruang tertutup ya. Karena saya itu cenderung tidak mau nanti hal-hal semacam itu dipelintir. Karena saya tahu banyak orang di luar sana yang suka mengambil video, dipotong, diedit dan lain sebagainya. Jadi kalau bertanya tentang Al-Quran, saya rasa itu ke Muslimnya saja, mungkin ke Bams Ali. Nggak, keliru panjenengan. Nggak memahami pertanyaan saya. Yang panjenengan, setahu Anda, gitu toh, gentle toh. Kalau setahu Anda, kalau aku nggak tahu, yang ngomong nggak tahu. Sepanjang saya mempelajari, saya belum menemukan. Nah, itu gentle jawaban. Kalau Anda tanya, Anda rumahnya di mana? Di mana Anda bilang tempat, aku nggak perlu. Anda kan nggak perlu penjelasan. Perlu tak tunjuknya rumahku Semarang, titik. Betul nggak? Karena Anda tahu. Anda bertanya tentang apa gitu. Nggak perlu saya harus muter-muter ke sana kemari. Ini yang di live chat ini cerdas-cerdas. Netizen pinter-pinter. Tanya apa, jawab apa. Kembali ke tadi Tretan ya sama panjenengan. Tidak bisa, kita harus, kalau terjadi misinterpretasi, harus kita menemukan sebuah atau beberapa metode untuk mengungkap kebenaran. Aku setuju dengan Bang Edis tadi ya. Panjenengan menggunakan 5W1H, istimewa itu. Dan satu lagi harusnya ada itu nilai teologis. Satu ayat Anda dan saya misinterpretasi. Yang kita lakukan apa? Tetap 5W1H plus nilai teologisnya kan.
Nah, kecuali panjenengan bisa cari metode yang lain. Selain itu monggo kita bahas. Kalau terjadi misinterpretasi susah. Itu nggak ketemu. Makanya kalau ceritaan tadi nggak jujur, di mana? Jawabnya muter dulu. Itu nggak bagus. Lanjut, monggo saya nyimak di bawah aja. Matur suwun. Oke, terima kasih Pak Tung Kriung ya, namanya namanya sangat istimewa ya. Saya ke Bam atau siapa yang ini yang tadi duluan ya? Mungkin Raja DS atau siapa? Iya. Selamat sore. Ya, selamat sore Bang. Bang Edi. Iya, saya juga mengucapkan selamat sore juga dengan Raja Ahasiweros. Ya, kita sama-sama raja di sini. Kalau Ahasiweros itu dia bisa menguasai sampai India ya, besar kerajaan Persia ini. Ya. Nah, ini Tretan, ini bagian dari sejarah Tretan. Ya, Nebukadnezar pun sejarah. Ya, ada siapa? Si Saddam Hussein sendiri mengatakan, saya adalah keturunan Nebukadnezar. Ya, akan menghukum orang Israel kafir. Tapi sebetulnya sih karena ini bincang sore mengalir aja ya Bang Edi ya, Shalom ya, mengalir ya. Tadi itu kan kesaksian ya, puji Tuhan ya, ada kesaksian, pengalaman iman pribadi, sehingga orang yang tidak mengalami pengalaman iman yang sama seperti Bang Edi, ini tentunya pasti ada pertanyaan, dan pertanyaan itu ya wajar saja karena dia tidak tahu, tidak mengalami. Namun kalau sudah dia membuatkan satu komentar yang kemudian memojokkan seperti tadi, wah kamu nggak ngerti ini, begitu dibalik dia sendiri nggak ngerti, percuma dia mengeluarkan komentar seperti itu, ya kan, ya Bang Tretan ya, begitu dibalik pertanyaan yang sama, Anda sendiri juga tidak mengerti, padahal sebelumnya Anda mengejudge. Nah, Bang Edi ini nggak ngerti begini, saya pikir Anda lebih mengerti dari Bang Edi. Ternyata ditanya tidak bisa. Nah ini akhirnya kan jadi satu perdebatan. Makanya kita bincang-bincang sore, mendengarkan saja apa komentar orang. Oh begitu ya, tanya aja yang biasa-biasa. Bincang sore. Sebetulnya tadi saya waktu Aditya masuk itu, saya ngomong, kan dia sempat ngomong hidayah lah. Kemudian menyebutkan satu yang namanya mu'alaf yang mereka sanjung. Kainama lah. Ini saya sedikit geli ya. Dia dapat hidayah. Tapi saya yakin semua yang di live chat dan yang ada di room pasti ingat ya pengakuan Kainama yang katanya sekolah di Israel. Apalagi sekolah apalah yang inilah dapat D3 lah yang bisa bahasa bahasa Ibrani lah. Tapi lihat pada saat didatangi oleh Gracia Pirlo, terbuka semua. Tapi lihat bagaimana pengakuannya semua terbongkar. Apakah kebohongan-kebohongan itu adalah hidayah? Nah itu santai-santai aja ya kan. Ya, nanti mungkin yang lainnya bisa jawab. Ya kan. Bilang mu'alaf yang ini terkenal. Ya walonilah apalah siapa. Terbongkar. Dari kebohongan-kebohongan yang mereka bikin. Apakah ini hidayah? Iya kan, seperti itu. Nah kalau kita dengar lagi pengakuan dari Bang Edi tentang pengalaman iman, ya ini apa adanya dia bercerita seperti ini. Tanyakan, kok bisa gitu ya? Nah, kan santai jadinya. Terus sekarang apa hasilnya? Ya itu ada buku yang dia tulis, ada ini. Ya tanyalah kalau itu memang menggelitik Anda, tanya aja. Ya udah berikut lanjut yang lainnya supaya bagiannya Tuhan berkati semua yang ada di sini Bang Tretan. Ya, begitu aja. Terima kasih. Amin. Saya ke terakhir ya. Ini mau saya ini ada perlunya ini. Maaf ya, tidak bisa dilanjut ya. Silakan. Ini gini loh, ya memang ini kan ceritanya kan bincang-bincang lah, istilahnya memang hanya bertukar pikiran lah. Loh, kalau kita hanya istilahnya untuk memaksa orang lain untuk percaya apa yang kita percaya, gitu nggak mungkin kan. Memang kita itu hanya ngomongin ngobrol santai saja soal pengalaman Bang Edis tentang pencarian jati diri itu. Ya mungkin kedepannya menemukan jalan yang terbaik lah. Kita sama-sama nggak tahu lah apa untuk yang terjadi, yang untuk
hari esok itu, kan gitulah. Dari saya mungkin segitu aja. Maaf ya Bang ya. Tadi kalau pernah ada kata-kata yang nggak apa ya, kurang berkenan gitu loh. Oh enggak, santai aja, nggak ada yang salah kok. Nggak ada yang salah, santai aja. Iya ya. Mau maaf ya Bang ya.